lagi bersama saya di channel Pojok TKW, channelnya para TKI, khususnya TKI Hongkong ya teman-teman. Lehoma, apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Wah, beberapa hari ini kita sudah mendengarkan berita yang heboh huru hara di kalangan majikan, bahkan di kalangan kita pun sekarang itu lagi hits dibicarakan di grup-grup BNI Hongkong ya teman-teman. Yaitu adalah mengenai kedatangan dari perwakilan dari Indonesia yang datang ke Hongkong pada tanggal 2 Agustus lalu. Mereka perwakilan dari Indonesia ini adalah untuk membicarakan, biasalah membicarakan tentang masalah ketenaga kerjaan, khususnya kita para TKI di sini ya teman-teman. Isu ini sangat ramai di kalangan lupan atau di kalangan majikan atau bos ya teman-teman. Bahkan kemarin itu waktu saya datang ke pasar, saya kan biasanya itu lihat-lihat apa gitu. Di situ saya itu mendengar berita dari siaran radio bahwa banyak sekali dari warga Hongkong, khususnya yang nyonya itu fantoi dalam arti adalah tidak setuju dengan isu atau tidak setuju dengan rancangan peraturan yang mau ditetapkan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini perwakilan dari Indonesia dan Hongkong itu membicarakan tentang biasalah tentang kontrak kerja kita ya teman-teman. Dan di luaran sana itu banyak sekali berita yang simpang siur yang mengatakan bahwa gaji kita itu akan naik menjadi 6.000, ada yang bilang 8.000, ada yang bilang 9.000 gitu ya. Di grup-grup itu kemarin itu saya lihat dan ada juga informasi dari teman-teman yang mengatakan bahwa apa bener toh Beb kalau gajinya kita itu akan naik menjadi 8.000. Terus aku ngomongnya ya alhamdulillah kalau gaji kita itu bisa naik sampai 8.000. Tapi dengan gaji yang 8.000 itu pasti di sini itu para majikan itu maafan teman-teman, mereka di sini saya mau memberitahukan kepada kalian pokok apa saja yang dihasilkan dari pertemuan antara perwakilan Indonesia dan Hongkong ya. Yang pertama adalah mengenai zero cost ya teman-teman. Zero cost atau biaya proses atau biaya penempatan kerja di negara tujuan atau biaya selama proses di Indonesia itu semua akan dibebankan kepada majikan, yaitu pemerintah, maksud saya itu pemerintah Indonesia itu meminta semua biaya proses dan biaya penempatan kerja itu ditanggung oleh majikan. Kisaran berapa toh kok majikan bisa sampai segitu ramenya? Nah, kisaran dari biaya penempatan atau biaya proses kita itu sekitaran 9.000 sampai 10.000 dolar Hongkong ya teman-teman. Jadi kalau di total ditambah biaya majikan mengambil kita di agensi itu totalnya itu lebih dari 20.000 dolar, atau kemungkinan kalau bersama tiket pesawat, asuransi dan sebagainya itu kisaran yaitu 27.000 dolar Hongkong atau sekitaran ya 54 jutaan ya, 54 juta gitu. Makanya majikan itu merasa keberatan kalau untuk masalah ini, dan mereka itu kemarin itu ramai banget ya di grup majikan itu. Mereka itu katanya mau mengambil TKI yang bukan dari Indonesia ataupun dari Filipina, tapi mereka akan mengambil TKI yang dari India atau Nepal. Itu kan sekarang mereka udah pada masuk tuh Hongkong, dan mereka berinisiatif untuk mengambil mereka karena menurut berita mengambil mereka itu biayanya nggak semahal ngambil orang Indonesia dan Filipina ya teman-teman. Nah, menurut saya, kalau pendapat saya pribadi ya teman-teman, saya untuk penerapan zero cost ini saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju sekali teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah untuk mencegah biar para majikan-majikan yang seenak jidat itu enggak seenaknya memberikan kita notis gitu loh. Enggak seenaknya mereka itu menginterminate kita gitu ya. Jadi sisi baiknya seperti itu. Jadi mereka itu kalau misalkan mau gonta-ganti mau menginterminate atau memutuskan kontrak kerja, mereka itu pikir-pikir ulang karena mengingat ya biaya pengambilannya itu sangat mahal gitu loh ya. Ini saran, ini pendapat aku. Kemudian yang kedua adalah Indonesia itu mengusulkan kepada pemerintah Hongkong agar membuka sektor formal untuk laki-laki ya. Jadi karena isu yang nomor 1 tadi sangat kencang, jadi yang poin kedua ini sedikit
terlupakan gitu, padahal ini penting. Jadi pemerintah Indonesia itu menginginkan biar TKL atau tenaga kerja laki-laki itu bisa berangkat ke Hong Kong di sektor formal. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kalau TKL itu masuk ke Hong Kong di saat sekarang ini, mereka itu menggunakan visanya itu visa domestic helper seperti kita ya. Jadi visanya itu visa pekerja di rumah tangga, dan maka dari itu pemerintah Indonesia itu mengusulkan agar pemerintah Hong Kong itu membuka sektor formal bertujuan agar tenaga kerja laki-laki ini bisa bekerja di sektor konstruksi atau sektor lainnya ya selain di rumah tangga. Dan saya pun mendukung permintaan dari negara Indonesia ini biar para TKL itu bisa masuk ke Hong Kong, biar ya menciptakan lapangan pekerjaan baru lah kalau menurut aku ya. Walaupun dari segi apapun itu ya, merugikan Indonesia sendiri ya kalau menurut aku. Bukan merugikan, ini sangat menguntungkan Indonesia loh sebenarnya. Karena apa? Karena selama ini penyumbang devisa terbesar itu adalah kita para TKI ya. Makanya keuntungan negara itu sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah mengenai penambahan gaji. Jadi pemerintah Indonesia itu mengusulkan untuk kenaikan gaji standar atau gaji yang sesuai dengan kontrak untuk pemula atau untuk TKI yang baru masuk ke Hong Kong. Jadi gajinya itu minta dinaikkan. Sekarang itu berapa sih? 4.730 ya. Jadi pemerintah Indonesia itu meminta gajinya itu dinaikkan atau sama dengan kontrak kerja. Tapi untuk yang renew kontrak atau untuk TKI yang sudah finish kontrak atau udah melakukan finish kontrak beberapa kali itu pemerintah Indonesia itu mengusulkan agar pemerintah Hong Kong itu memberikan gaji yang lebih tinggi, yaitu gajinya adalah $5.500. $5.500 ya sekitaran hampir 11 juta ya teman-teman. Dan kalau menurut aku ini bagus. Saya itu sangat mendukung kalau ada kebijakan-kebijakan seperti ini, walaupun belum ketok palu, tapi pemerintah Indonesia itu setidaknya memperhatikan kita yang ada di sini gitu loh ya teman-teman. Oke, itu terus kemudian yang keempat adalah mengenai jam kerja. Jadi pemerintah Indonesia itu mengusulkan agar jam kerja kita itu disesuaikan dengan jam kerja yang formal ya. Jam kerja yang formal itu adalah jam kerja antara jam 8 sampai jam kerja formal itu adalah kita itu bekerja 8 jam sehari dan sisanya itu dihitung lembur. Kalau menurut aku untuk pengajuan yang nomor 4 ini susah untuk ketemu titik temunya ya teman-teman. Jadi ya itu ya. Jadi jika kalian mendengar berita yang simpang siur di luar sana yang mengatakan bahwa gaji kita akan naik 8.000, 7.000, 6.000 atau 9.000, itu tidak benar. Di poin pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Hong Kong itu ada 4 poin. Yaitu 1, pemerintah Indonesia meminta pemberlakuan zero cost atau gratis. Jadi kita itu kalau masuk ke Hong Kong itu tanpa biaya. Yang kedua adalah tentang pembukaan sektor formal untuk TKL, dan yang ketiga adalah tentang kenaikan gaji atau penambahan gaji untuk yang pemula ataupun yang sudah renew. Kemudian yang keempat adalah mengenai jam kerja para BMI ya teman-teman. Oke, itu aja. Dan kalau saya boleh usul, saya mau menambahkan satu lagi, yaitu saya mau untuk uang makan itu lebih baik disatukan aja dengan gaji ya teman-teman. Jadi kalau gaji kita itu sekarang kan 4.730. Jadi uang makannya itu saya itu menginginkan, saya sendiri ya, mungkin teman-teman di luar sana banyak juga yang menginginkan seperti yang saya inginkan, yaitu adalah gaji kita adalah 4.730 ditambah uang makan kan sekitaran 1.100. Jadi sekitaran kalau dijadikan satu itu kan hampir berapa ya, 5.830 ya, 5.830. Dan saya menginginkan semoga ini didengar oleh siapa-siapa di situ ya. Semoga ini didengar oleh pemerintah Indonesia. Saya menginginkan bahwa
uang makan dan gaji lebih baik dijadikan satu, karena banyak dari teman-teman kita itu di sini yang tidak mendapatkan porsi makan yang semestinya, dan mereka itu biasanya beli makanan sendiri dengan gaji pokok mereka. Padahal kita itu kan punya uang makan ya teman-teman. Tapi ya seperti itu, majikan itu kalau kita mintai uang makan, mereka itu biasanya akan falanca, atau mereka itu akan berubah menjadi nenek lampir yang cerewet sana sini, dan ya begitulah. Sepertinya kalau permasalahan ini 50% dari TKI di Hong Kong itu mengalami hal yang seperti ini ya teman-teman. Masalah uang makan ini ya, karena kita itu biasanya nggak mau ribut, jadi nggak mau bertengkar sama majikan, ya wes lah kita makan pakai uang sendiri, ya wes lah kita sementara ini asalkan gaji lancar nggak apa-apa gitu loh. Kita itu rata-rata seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga informasi aku kali ini bisa mengklirkan segala isu di luar sana, dan semoga bermanfaat bagi kalian, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mau pergi belanja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.